ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GKI Wonosobo. Udah lama ya enggak sama Bu Tuti ya, lama enggak ketemu nih. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah online sekolah minggu kita. Sudah siap semuanya? Oke, kita akan menyanyi dulu, kita akan memuji Tuhan hari ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Halo saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, kita sudah bertemu, kita sudah berkumpul dalam anugerah Tuhan. Pagi ini kita akan berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami telah Tuhan pimpin dalam istirahat malam tadi, dan pagi ini boleh bangun dengan sehat dan segar. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini, hari ini Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Meskipun masih secara online, namun kiranya Tuhan memberkati kami, memimpin kami sehingga kami dengan penuh sukacita memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan menyanyi lagi satu lagu baru. Nah, lagu baru ini kalian perhatikan, terus nanti kalian juga nyanyi ya. Karena lagu baru ini bagus sekali. Kita akan belajar tentang kasih. Nah, lagunya beda. Yuk kita dengarkan dan kalian ikut nyanyi ya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu lemah lembut. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Kasih itu tidak berbohong, kasih itu tidak mengganggu, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak nakal. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang utama. Puji Tuhan, kita sudah belajar tentang mengasihi. Dan Tuhan
sudah memberikan itu sebagai hukum yang utama. Kasih ya, mengasihi. Nah, cerita hari ini kita juga akan belajar tentang mengasihi. Ya, kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa sebentar lagi. Kalian siap-siap ya, karena cerita ini akan dibawakan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu yang akan membawakan cerita dengan luar biasa. Kalian harus duduk manis, siapkan Alkitab, siapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih. Engkau membangunkan kami pagi hari untuk bersama-sama mengucapkan syukur karena Engkau mengasihi kami. Dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati rohani kami, berkata-kata kepada kami, sehingga firman-Mu berguna untuk kehidupan kami. Makin mencintai Tuhan, makin mencintai orang tua, dan perbuatan baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua ini kami mohon. Amin. Anak-anak semua, coba yang bawa Alkitab ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 133. Mazmur 133 ayat yang pertama dan kedua, ketiga. Yang demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menerima, menanamkan, melakukan dalam kehidupannya. Anak-anak semua, apakah anak-anak pernah bermimpi? Ya, ada yang bermimpi, ada kerap bermimpi, mungkin ada yang belum bermimpi. Suatu saat Yusuf anak Yakub bermimpi. Ketika ia bermimpi, ia bertemu dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Suatu saat ia bercerita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, ya, suatu malam aku bermimpi. Mimpinya apa anak-anak semua? Tampak matahari yang sangat indah, ya. Dilihat pemandangannya sangat menyenangkan. Bulan dan bintang kelihatan. Dia melihat ada 11 bintang sujud kepadaku. Waduh, mimpinya sangat menyenangkan, ya, bahwa ada matahari yang sangat indah, ada bulan dan bintang 11. Dan bintang 11 itu menyembah sujud kepadanya. Apa yang terjadi?
bapaknya Yakub mengatakan demikian. Mimpi apakah itu? Masakan aku, ibu dan saudara-saudaranya menyembah engkau? Ayahnya hanya mengatakan begitu. Tetapi setelah itu tanamkan dalam hati, disimpan dalam hati untuk tidak dibicarakan dan tidak dipikirkan. Tetapi lain dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya mendengar mimpi itu, hatinya timbul kebencian lain. Seolah-olah suatu saat aku harus sujud menyembah adikku yang paling kecil ini. Itu tertanam dalam hati dan selalu dipikirkan sehingga menimbulkan kebencian. Anak-anak semua, Yusuf setiap harinya bekerja membantu ibunya. Yusuf patuh terhadap orang tuanya. Pekerjaan di rumah ia lakukan dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Ini sesuatu yang menarik. Apakah anak-anaknya juga suka membantu pekerjaan ibunya di rumah? Apakah dilakukan dengan sukacita? Ya, ketika bangun, maukah membersihkan tempat tidur, ya, melipat, ya, dan mengatur bantal maupun tempat yang engkau pakai, membersihkannya? Ini menarik. Itu dilakukan oleh Yusuf. Sehingga orang tuanya menyenangi. Ini anak yang patuh, ini anak yang taat, selalu menghormati orang tuanya dan mau membantu. Ya. Kepentingan keluarga di situ. Sedang kakak-kakaknya adalah menggembalakan kambing domba di Sikem. Wah, ini perjalanan sangat jauh. Bukan hanya siang sampai sore pulang, bahkan malam pun tidur di padang belantara. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, ya. Sehingga ia merasa iri terhadap adiknya yang hanya di rumah. Memang kadang-kadang adiknya disuruh orang tuanya mengantar bekal makanan untuk kakak-kakaknya. Dan pada suatu saat ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf datang dengan membawa bekal makanan, bukan hati yang gembira, tetapi hati yang iri hati. Itulah Yusuf, anak kesayangan ibunya. Bahkan suatu saat dalam hati dan pikirannya ia melihat Yusuf memakai jubah baru. Waduh, aku memakai pakaian biasa, tapi coba Yusuf itu datang dengan memakai jubah baru yang baru dibelikan oleh ibunya. Tambah dongkol, tambah iri hati. Iri hati sangat berbahaya anak-anak. Karena iri hati itu bisa menimbulkan dendam. Dendam bisa menimbulkan kebencian. Dan kebencian bisa menimbulkan pembunuhan. Jadi awas. Iri hati itu berasal dari iblis. Iblis memang menanamkan ini kepada siapapun supaya manusia itu tidak bisa rukun, supaya manusia itu tidak bisa saling mengasihi.
maka iblis menanamkan yang namanya iri hati dalam pikiran yang masuk dalam hati. Iri hati bisa menimbulkan dendam, iri hati bisa menimbulkan kejengkelan, kebencian, dan apa yang terjadi pada akhirnya pembunuhan. Sehingga saudara-saudaranya berkata, itu Yusuf yang baru datang, bagaimana kalau kita bunuh? Ya jangan. Kakaknya yang nomor 1 yang namanya Ruben mengingatkan, jangan menumpahkan darah. Tidak boleh, tidak baik. Tetapi apa, bisikan iblis lebih didengar dari bisikan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk saling merendah, untuk saling mengasihi, untuk saling membantu. Mengapa tidak mengucapkan terima kasih akan kedatangan Yusuf yang membawa banyak makanan untuk kita? Itu tidak terpikirkan. Pikirannya bagaimana ia menghilangkan Yusuf. Terus pada akhirnya ketika Yusuf sampai di situ tidak disapa, tapi Ruben membuka bajunya, ya. Terus bisik-bisik, dibunuh saja. Bagaimana nanti kalau ketahuan orang tuanya? Gampang, Yusuf dimakan harimau, ya. Terus nanti kita bikin darah dari domba yang kita sembelih, pakaian itu disobek-sobek, diberi darah untuk laporan, ya. Seolah-olah Yusuf dimakan harimau. Tetapi kakaknya mengatakan jangan, dimasukkan saja ke bawah tanah, ada sumur kering yang sudah lama ya, tidak menghasilkan air. Maka sepakat, ya, Yusuf dimasukkan di dalam air. Anak-anak semua, ketika itu Ruben beristirahat sebentar untuk makan. Yang dibawa oleh Yusuf itu, dan kakak-kakaknya agak menyisih, ya, menjauh dari Ruben. Dan dia sepakat, kita jual saja kepada orang Midian, ya. Karena pada waktu itu ada manusia yang bisa dijual, ada pasar manusia yang dijadikan budak. Maka ketika Ruben ini jauh dari situ, maka lewatlah orang-orang Midian. Maka terjadi transaksi, ya, bagaimana Yusuf itu dijual. Dan pakirnya setelah sepakat, apa yang terjadi? Yusuf diangkat dan dijual, ya, dijual kepada orang Midian dan dibawa ke Mesir. Tetapi setelah Ruben selesai istirahat, maka Ruben datang ke situ dan melihat di sumur itu ternyata, aduh, Yusuf sudah tidak ada. Yang adanya pakaian yang dilepas itu tadi. Waduh, Ruben merasa susah dan bertanya, diapakan adikku ini Yusuf? Oh, sudah saya jual ke orang-orang Midian dan sekarang sudah dibawa ke Mesir. Maka Yusuf menangis. Yang menangis adalah Ruben. Ruben menangisi Yusuf. Apakah yang terjadi ini kepada anak-anakku? Maka anak-anak semua, apa yang terjadi? Bagaimana nanti kalau ayah Yakub ini bertanya? Wah, gimana ini ya? Rembukan lagi. Baiklah, kita sembelih seekor domba, nanti dagingnya kita makan, darahnya kita letakkan, ya, di
tempat pakaiannya, dan pakaiannya itu harus disobek-sobek supaya kelihatan kalau ini dicakar-cakar oleh harimau. Anak-anak semua, inilah perbuatan yang tidak baik. Jadi kita tuh harus hati-hati. Di dalam diri kita itu ada kehendak Tuhan. Tetapi juga ada godaan dari kuasa kegelapan iblis. Tuhan berperintah untuk saling mengasihi, jauh dari iri hati, dendam, dan kebencian. Karena itu bukan berasal dari Allah. Bapa yang di surga, pencipta langit bumi, itu menghendaki supaya kita hidup saling mengasihi, hidup rukun. Tetapi iblis tidak tidak mengharapkan seperti itu. Iblis mengharapkan supaya kita semua dari anak-anaknya sudah punya musuh. Ya. Anak-anak harus diajarkan kebencian. Anak-anak tidak boleh saling mengasihi, sehingga kita lihat banyak anak-anak juga sering jutaan, ya, punya musuh, tidak suka kepada temannya. Itu tidak boleh terjadi. Itu harus kita lawan. Kita harus belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita supaya hidup itu damai sejahtera, menghormati orang tua, menghormati Tuhan, demikian pula melakukan kebaikan kepada siapapun, tidak boleh membedakan. Ketika kakak Yusuf dan Ruben ini pulang, memang Yakub bertanya, "Di mana adikmu Yusuf? Ya, kok tidak bersama engkau?" Semua orang diam. Ya. Orang yang berbuat dosa itu biasanya diam, tidak mampu melakukan dan menjawab apapun. Yang ia perlihatkan bajunya. "Ada apa adikmu?" Setelah ayahnya Yakub melihat bajunya, dia menangis. Dan ada salah satu yang mengatakan, "Dimakan harimau." Tetapi Yakub, "Aku tidak akan berkabung sebelum melihat anakku." Dan dia masuk kamar. Anak-anak semua, inilah perbuatan jahat yang dilakukan oleh kakak-kakak Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Rencana pembunuhan itu gagal. Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan Yusuf dari rencana pembunuhan kakak-kakaknya. Tuhan tetap akan melindungi barang siapa yang melakukan perbuatan kasih yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk itu anak-anak semua, dalam cerita ini kita belajar dan mengerti dengan sungguh-sungguh dan berjuang bahwa di dunia itu ada kebaikan dan ada kejahatan. Sehingga kita harus berjuang bersama Tuhan melawan kejahatan. Tidak mudah, karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tetapi berbahagialah kita yang mau melakukan dan selalu berdoa, membaca firman Tuhan, ya, menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong, ya. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti melepaskan dari situasi yang tidak baik. Demikian anak-anak semua. Untuk itu kamu harus menghafalkan, ada tugas, yaitu Mazmur 140 ayat 13. Kamu hafalkan dalam hati. Aku tahu
bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Tuhan akan melindungi dan memberkati anak-anak semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, tutup mata, tangan dilipat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman yang telah Engkau berikan. Biarlah tertanam dalam hati kami semua untuk kami lakukan. Dan Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan, mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mencintai sesama, hidup rukun. Itulah kebahagiaan. Karena Tuhan akan melindungi, memberkati, dan memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus semua ini kami mohon. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Nah, sekarang waktunya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Ya, anak-anak semua memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, terus ditulisi sekolah minggu ya, terus dititipkan ke kantor gereja di tempat Bu Dewi atau Pak Ori. Oke ya, yuk kita akan nyanyi mengiringi persembahan kita. Kita berdoa menghantarkan persembahan kita. Tuhan Yesus, kembali Tuhan, kami berdoa, kami mau menghantarkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan Tuhan berkati sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita telah mendengarkan cerita tadi, terus sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang coba tengok kanan kiri kalian. Ada enggak kakak, adik, atau saudara kalian? Kalau ada, yuk kita ajak untuk menyanyi. Karena lagu ini lagu untuk mengikatkan persaudaraan dengan saudara kalian. Oke, yuk bersama-sama kita nyanyi. Ayo bangkit berdiri. Kita akan nyanyi Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan
Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Dan sebelum kita akan berpisah satu sama lain, kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, boleh berguna untuk hari depan kami. Kami semakin mencintai Tuhan, kami semakin mengasihi sesama kami seperti yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan tuntun kami untuk kami melakukan kehidupan kami hari demi hari. Tuhan beri kesehatan kepada kami, Tuhan jauhkan kami dari segala yang sakit, segala sakit penyakit, dan biarlah Tuhan juga tilik teman-teman kami yang mungkin saat ini masih sakit, biarlah Tuhan boleh pulihkan dan sembuhkan. Yang kesusahan Tuhan boleh berikan penghiburan, dan yang saat ini kekurangan Tuhan, kiranya Tuhan beri kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan. Cuci tangannya enggak asal cuci ya, harus pakai sabun. Terus jaga jarak, enggak boleh ngumpul-ngumpul. Terus selalu pakai masker ya. Maskernya ini didobel ya, kalau keluar ya maskernya 2 nih, didobel ya. Nah, terus kita akan ketemu lagi di sekolah minggu GKI Wonosobo, masih online ya, di minggu depan. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.